Berbicara Jawa Timur tentu tidak akan ada habisnya, sebab banyak sekali hal-hal unik yang terkandung di provinsi ini. Berbagai keunggulan budaya serta kekayaan alam Jawa Timur menjadikan kawasan ini sebagai salah satu provinsi yang paling berkembang pesat. Bahkan Jawa Timur menggeliat dengan pesat dan bersaing dengan provinsi besar lainnya. Tapi tahukah kamu, jika di Jawa Timur ini terkenal dengan dukun saktinya? Berikut fakta sejarah, masyarakat dan alam budaya Provinsi Jawa Timur, mulai dari sejarah, budaya, kuliner hingga tempat wisata yang menarik. Peristiwa Santet Banyuwangi 1998. Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi atau yang juga dikenal sebagai Pembantaian Banyuwangi 1998 adalah sebuah peristiwa berdarah dalam sejarah Indonesia. Ratusan orang menjadi korban dalam pembantaian Dukun Santet Banyuwangi yang berlangsung pada Februari hingga September 1998. Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi termasuk salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan hingga kini. Meski sudah puluhan tahun berlalu, belum diketahui secara pasti motif dan siapa dalang dibalik peristiwa berdarah yang juga dikenal dengan sebutan Geger Santet Banyuwangi ini. Peristiwa pembantaian Banyuwangi 1998 berasal dari pendataan dukun atau orang-orang yang masih memiliki kekuatan magis oleh Purnomo Sidik, Bupati Banyuwangi kala itu. Purnomo Sidik mengirimkan radiogram kepada seluruh jajaran aparat pemerintah dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang dianggap dukun santet. Radiogram itu dikeluarkan oleh Bupati pada 6 Februari 1998. Sejatinya, pendataan ini dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang diduga merupakan dukun santet di Banyuwangi. Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya. Radiogram berisi data orang-orang yang diduga dukun bocor dan diterima oleh sekelompok orang. Tragedi kedua ialah tragedi lumpur Lapindo. Sudah 13 tahun berlalu sejak pertama kali lumpur Lapindo dari tanah wilayah timur Jawa menyembur, tepatnya pada 29 Mei 2006. Semburan itu berasal dari sumur Banjar Panji 1, Porong Sidoarjo, Jawa Timur, bagian dari kegiatan pengeboran eksplorasi gas blok Brantas. Hingga saat ini, penyebab semburan masih menjadi pro dan kontra. Ada yang menyebut karena kesalahan pengeboran, ada pula yang menuding karena faktor kondisi alam. Kala itu, blok Brantas dioperatori oleh Lapindo Brantas Inc. yang 100% kepemilikannya dikempit oleh PT Energi Mega Persada Tbk, perusahaan yang terafiliasi dengan grup Bakri. Pada saat semburan lumpur terjadi, porsi kepemilikan Lapindo Brantas Inc. adalah 50%, Medco EP Brantas 32%, dan Santos Brantas 18%. Namun pada 2009, seluruh kepemilikan blok Brantas dikuasai oleh Lapindo. Peristiwa 10 November 1945. Peristiwa 10 November 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan merupakan satu peristiwa heroik segenap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Pertempuran Indonesia pertama setelah proklamasi kemerdekaan saat tentara dan Laskar Rakyat Pro Kemerdekaan Indonesia berhadapan-hadapan dengan pasukan sekutu gabungan Belanda dan Nika. Sederet peristiwa di atas menguatkan stigma tentang orang Jawa Timur yang dikenal dengan orang-orang keras dibandingkan masyarakat Jawa pada umumnya yang halus penuh dengan kesantunan. Bahasa ini juga melekat di bahasa mereka, seperti dialek Surabaya yang memiliki struktur lebih kasar dalam tata bahasanya. Namun, bahasa tersebut justru digunakan keseharian untuk menyapa teman seumurannya. Begitu juga dialog kasar dari Malang yang dikenal dengan intonasi yang tinggi. Selain dialek di atas, di Madura memiliki 3 tingkatan bahasa, yaitu bahasa Madura kasar, menengah, dan halus. Sedangkan suku Osing menggunakan bahasa Osing yang berakar dari bahasa Jawa kuno dengan pengaruh bahasa Bali. Dan yang paling unik adalah bahasa yang digunakan oleh warga Sapeken, Kabupaten Sumeneb. Campuran bahasa Bajo sedikit berbahasa Mandar dan Bugis. Keras dan mistis kesan Jawa Timur juga dirasakan dari budaya dan seninya, seperti seni reog yang pernah diklaim negara tetangga. Seni reog ini merupakan pementasan seni yang disertai pertunjukan kuda lumping yang kental dengan suasana supranaturalnya.
Kemudian ada seni pertunjukan ludruk yang bercerita tentang kehidupan rakyat jelata yang dibumbui humor dan kritik sosial. Berbeda dengan ketoprak yang lebih banyak mengangkat kehidupan di istana. Kuliner Jawa Timur. Berbicara tentang kuliner, Jawa Timur memiliki ciri khas dengan makanan yang berkuah, mulai dari makanan rawon, lontong kupang, pecel Madiun, soto Lamongan, dan juga rujak cingur yang mewarnai kuliner rumahan. Tidak hanya itu saja, masih banyak kuliner lain yang terkenal di Jawa Timur. Wisata di Jawa Timur. Jawa Timur dikenal sebagai destinasi wisata populer di Indonesia. Dianugerahi wisata alam dengan pemandangan mendebarkan hati, wisatanya lengkap, mulai gunung, pantai hingga budaya. Ada banyak sekali objek wisata Jawa Timur seru yang bisa kamu kunjungi, baik di Surabaya, Madura, Malang, atau Banyuwangi. Di antara yang paling populer yaitu Gunung Bromo, Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran, air terjun Tumpak Sewu, Bukit Jade, air terjun Madakaripura, Desa Jodipan, dan masih banyak lagi. Kerasnya Jawa Timur bisa dilihat dari pepatah kuno yang tertuang dan tertulis di lambang provinsi Jerbasuki Mawobeo, yang artinya semua keberhasilan membutuhkan biaya. Foto yang menggambarkan perjuangan keras mereka serta menganggap bahwa tantangan adalah hal biasa bagi orang-orang Jawa Timur. Mereka berulang kali menghadapi perubahan sistem masyarakat setelah era kebesaran Majapahit runtuh di Jawa Timur yang terbentuk dua negara di era kolonialisme pada 1948, negara Madura dan negara Jawa Timur, hingga melebur negara Republik Indonesia. Namun, diyakini bahwa peradaban Jawa Timur lebih berkembang setelah ditemukannya Candi Jedong di daerah Malang yang berasal dari abad ke-6 Masehi. Budaya yang unik. Orang-orang Jawa Timur dikenal kasar, namun perempuannya dikenal manis-manis. Suku Tengger, Osing, Bawean, dan Madura adalah suku-suku asli Jawa Timur bercampur dengan adat Bali dan Sulawesi. Jika biasanya laki-laki yang melamar perempuan, maka masyarakat di pesisir utara wilayah Tuban, Lamongan, Gresik, dan sebagian Bojonegoro ada tradisi yang bernama ganjuran, di mana keluarga wanita lah yang melamar pria, dan adat mantenannya sangat cantik berbahan bludru berwarna hitam dengan aksesoris sabuk dan penutup kepala bagi pria. Namun, pakaian adat untuk sehari-hari sangat nyaman dipakai. Salah satunya adalah baju pesahan Madura yang sering digunakan oleh tukang sate atau para pesilat di kampung Madura. Nah, itu tadi sederet fakta dan juga keunikan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Bagi sobat semua yang suka dengan video-video dari channel Domanik, mari kembangkan bersama-sama channel ini dengan cara subscribe, like, dan share-nya.